生了，晋升要是受到了干扰，那可是轻则受伤，重则丧命。看来这小家伙得退场了。唉，可惜了。哼，小燕，看见没有？连老天都在帮我。 Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah mereka memasuki gua, di dalam gua itu ada tangga batu yang panjang. Tangga batu meluas ke dalam kegelapan samar di bawah, di mana orang sulit melihat. Kelompok Xiaoyan berjalan di sepanjang tangga batu itu dan perlahan menurun. Sekitar 10 menit atau lebih kemudian, mereka akhirnya sampai di ujung. Di penghujung tangga terdapat sebuah pintu batu. Itu sudah ditutupi oleh banyak lumut. Itu samar-samar berkesan sangat berat. "Izinkan saya." Zian segera mengajukan diri ketika dia melihat bahwa itu adalah pintu batu. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kegembiraan. Gadis kecil ini sepertinya suka menghancurkan banyak hal. "Kamu harus menunggu dengan tenang." Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan meraih Zian. Setelah itu dia mengangguk kesukian. Tidak ada yang tahu situasi di tempat ini. Karena itu yang terbaik adalah berhati-hati. Sukian tersenyum saat melihat ini. Tangannya yang keriput perlahan menekan pintu batu. Setelah itu ekspresi matanya menjadi tegas. Dauki yang agung yang cukup untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu meloncat dari lengannya dengan cara seperti kilat. Setelah itu dengan keras menghantam pintu batu dengan suara yang keras. Bung! Potongan batu terbang ke segala arah dan pintu batu itu langsung tertutupi oleh garis retakan. Mata semua orang menyipit secara naluriah saat cahaya terang muncul. Segera, ekspresi Xiaoyan berubah sedikit saat dia dengan lembut berteriak. "Tutup pertama, hati-hati!" Teriakan Xiaoyan baru saja terdengar saat angin amis melesat dari balik pintu batu. Angin kencang menerkam ke arah Sukian di depan. Perubahan tak terduga itu tidak menyebabkan Sukian panik, melainkan dia melambaikan tangannya dengan keras ke arah ke depan. Lengan Sukian bergerak sekali lagi setelah memaksa penyerangan menyelinap kembali dengan satu serangan. Angin liar bersiul dan debu depannya benar-benar keluar, memperlihatkan ruangan yang di balik pintu batu itu. Gudang yang sangat luas muncul di depan kelompok Xiaoyan. Cahaya di dalam gudang itu sangat terang. Semua lingkungan gudang telah dibangun dari batu logam hitam yang sangat kuat. Ada cukup banyak rak di dalam gudang itu. Banyak gulungan diatur dengan rapi di atasnya. Di sisi lain ada cukup banyak lemari kristal. Samar-samar orang bisa melihat banyak bahan obat langka ditempatkan di dalamnya. Tatapan semua orang perlahan menyapu gudang itu. Segera tatapan mereka berhenti di binatang sihir berbentuk ular besar di tanah. Jelas, itu adalah penyerang diam-diam yang tadi. Binatang sihir kelas doang berani menyerang diriku yang tua ini. Sukian perlahan masuk ke gudang. Dia melirik ke binatang sihir yang telah melingkar. Itu menunjukkan lidah ularnya yang buas kepada kelompok Xiaoyan. "Seharusnya binatang sihir ini sebagai penjaga di tempat ini," ucap Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum. Tatapannya hanya melihat sebentar di binatang sihir itu sebelum beralih ke gudang. Kejutan melintas di matanya ketika dia melihat begitu banyak gulungan. Dia mendecakkan lidahnya dan memuji. "Memang layak menjadi faksi kuno yang telah ada selama bertahun-tahun. Koleksi ini memang sangat bagus," ucap Xiaoyan dalam hati. Itu semua diatur dalam istilah kelas. Xiaoli tanpa sadar tertawa saat dia berjalan mendekati rak buku dan melihat kata-kata "Kelasuan tingkat rendah" yang tertulis di atasnya. Xiaoyan mengangguk. Tatapannya melihat sebelum dia berjalan ke bagian terdalam dari gudang. Teknik Do kelasuan biasa atau metode Qi tidak akan menarik perhatian Xiaoyan.
Dia agak penasaran tentang apakah lembah api iblis memiliki koleksi metode Qi atau teknik Do kelas tinggi yang bahkan akan membuatnya merasa terkejut. Melihat kelompok Xiaoyan mulai mencari ke gudang tanpa rasa takut, ular besar yang tertutup sisik berwarna hijau itu segera melingkar dan mengangkat tubuhnya. Sambil menjulurkan lidahnya, ia mengayunkan ekornya yang membawa kekuatan besar yang dengan keras menyapu kelompok Xiaoyan. Ekornya baru saja diayunkan dan belum mencapai targetnya ketika ia ditangkap oleh sebuah tangan kecil yang tidak sebanding dengan ukuran ekornya. Siapa lagi itu kalau bukan Xian? Kekuatan kasar gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Aku ingin tahu keberadaan menakutkan seperti apa bentuk aslinya, ucap Xiaoyan. Saya juga tidak terlalu yakin. Ketika saya melihat gadis kecil itu, dia sudah secara tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh yang matang. Namun dengan dia bisa memiliki kekuatan yang menakutkan, walau dia seorang anak kecil, kemungkinan besar tubuh aslinya sangat luar biasa, ucap Suqian. Namun dikabarkan bahwa ada cukup banyak binatang sihir yang misterius. Klan di selatan dataran tengah di benua itu. Kekuatan klan binatang sihir sangat kuat. Seseorang mungkin dapat memperoleh sedikit informasi tentang wujud asli gadis kecil ini di sana, ucap Suqian. Klan binatang sihir? Langkah kaki Xiaoyan berhenti saat mendengar nama yang agak asing ini. Di tempat itu sebagian besar binatang sihir hidup bersama seperti sebuah suku. Terlebih lagi ketika mereka mencapai level tertentu, beberapa binatang sihir, terutama hewan unik yang memiliki garis keturunan kuno, mendapatkan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Apalagi mereka mampu bertransformasi menjadi bentuk manusia. Menambahkan ini ke umur panjang mereka, kekuatan pondasi mereka secara alami cukup bagus. Bahkan faksi manusia biasa tidak akan berani menyinggung mereka. Tentu saja, ada... Suqian menatap Xiaoyan ketika dia berbicara sampai saat ini dan berkata, ada beberapa klan manusia yang memiliki warisan yang juga berasal dari zaman kuno, ucap Suqian. Langkah kaki Xiaoyan tiba-tiba berhenti. Sesaat kemudian dia mengangguk dengan tenang. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Suqian kemungkinan jenis klan misterius yang mirip dengan yang ada di belakang Shun-Er. Dataran Tengah adalah tempat yang paling menarik di benua Dao-Qi. Ukuran tempat itu sangat luas dengan para ahli sebanyak awan. Bisa dibilang bahwa berdiri di puncak tempat itu sama dengan berdiri di puncak benua Dao-Qi. Di tempat itu kamu mungkin secara bertahap akan berhubungan dengan faksi di belakang pacar kecilmu itu. Namun untungnya saat ini Anda bukan lagi Dadoshi kecil ketika Anda baru saja masuk ke akademi. Yang sangat penting adalah Anda memiliki kekuatan untuk memperjuangkan. Jika Anda ingin mencapai langkah itu dalam hati Anda akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Xiaoyan mengangguk dengan lembut. Tangannya perlahan membelai gulungan di depannya. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan perlahan menekan badai di dalam hatinya. Namun wajah cantik itu seperti bunga teratai yang mekar di dunia biasa ini. Muncul dengan tenang. Wajah ini sulit menghilang di dalam hati Xiaoyan. Tangan di bawah lengan Xiaoyan tiba-tiba dikencangkan. Panas yang sulit disembunyikan juga muncul di matanya. Dan dia ingat dengan jelas kata-kata yang dikatakan Shun-Er padanya sebelum dia pergi. Sebelum mencapai kelas Douzong, dia tidak boleh melakukan kontak. Sepertinya dia khawatir tentang berbagai penghalang dari dalam klan saat mereka bertemu. Douzong. Tunggu aku. Pada saat itu aku akan memberitahu semua orang di klanmu bahwa penglihatanmu adalah yang terbaik. Xiaoyan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Matanya juga meledak menjadi ekspresi panas yang belum pernah dilihat oleh orang lain. Ambisi dan antisipasi, sampah yang disebut klan Xiao pada akhirnya akan membuat semua orang terkejut. Pada saat Xiaoyan menarik pikirannya, langkah kakinya juga berhenti. Dia sudah berjalan ke ujung gudang tanpa menyadarinya. Rak di sampingnya tidak memiliki banyak gulungan seperti yang ada di depannya. Sebaliknya, hanya ada 4 kotak kayu kuno. Beberapa kotak kayu ini dibungkus dengan besi tempa dengan beberapa gambar kuno yang diukir di atasnya. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu bukan barang biasa. Lingkungan rak buku ini bukannya tanpa perlindungan seperti rak buku lainnya. Ada penghalang cahaya redup di sekitar mereka mengisolasi barang itu. Energi padat yang samar-samar dipancarkan dari penghalang cahaya menyebabkan kejutan melintas di mata Xiaoyan.
Hal-hal baik memang harus sedikit unik. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk secara paksa merusak penghalang cahaya itu. Saat pikiran ini melintas di hatinya, tatapannya perlahan menyapu rak buku dan segera berhenti pada 2 kata sederhana di atas rak buku. Kelas D. Senyuman muncul di wajah Xiaoyan saat dia melihat kedua kata ini. Sepertinya perjalanannya kali ini tidak sia-sia. Metode Qi dan teknik Dou adalah barang yang langka. Selain itu, bagi mereka yang dapat ditempatkan dengan sangat berharga oleh hantu iblis tanah tua, kemungkinan itu bukan beberapa barang biasa. Tirai tipis menutupi rak buku itu. Tirai tipis ini mungkin tampak tipis dan lemah, tetapi mengandung energi yang kuat. Hah? Tatapan Xiaoyan dengan hati-hati menyapu penghalang cahaya. Sesaat kemudian dia tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Dia telah menemukan bahwa di sekitar penghalang cahaya itu terdapat beberapa jejak spasial yang sulit untuk diperhatikan. Penghalang cahaya ini haruslah sesuatu yang ditempatkan oleh hantu iblis tanah tua itu. Ini berisi beberapa kekuatan spasial di dalamnya. Meskipun tidak terlalu kuat, namun dia membutuhkan usaha. Jika melakukan usaha keras untuk menghancurkannya, itu akan merusak item di dalamnya. Suqian di sisi Xiaoyan juga menemukan keunikan penghalang cahaya. Dia segera mengerutkan kening sedikit dan berbicara agak canggung. Harta karun dan buku rahasia ini biasanya memiliki beberapa batasan. Jika seseorang membuat kesalahan, mereka akan dihancurkan dan seseorang akan kembali dengan tangan kosong. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau giok muncul di ujungnya. Itu dengan lembut membentuk kontak dengan tirai cahaya. Tirai cahaya itu mulai berfluktuasi setelah nyala api bersentuhan dengannya. Riak melingkar menyebar dari titik kontak. Tiba-tiba, ruang di luar penghalang cahaya mulai berubah. Xiaoyan sedikit mengernyit saat menyadari perubahan itu. Api di jarinya perlahan menyebar. Meskipun penghalang cahaya ini mungkin tampak lemah, energi yang terkandung di dalamnya akan tiba-tiba meledak jika dihancurkan dengan paksa. Kekuatan ledakan itu mungkin tidak kuat, tapi seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk menghancurkan gulungan dengannya. Melihat Xiaoyan menarik tangannya, Suqian dan yang lainnya mengerti penghalang cahaya itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka semua tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Hantu iblis tanah tua memang layak menjadi elit bintang 7 Douzong. Bahkan segel yang ditinggalkan sangat merepotkan. Suqian menghela nafas saat dia berbicara. Perasaan bisa melihat harta tetapi tidak bisa menerimanya sangatlah mengerikan. Xiaoyan dengan lembut merajut alisnya. Dia tiba-tiba berbalik dan menghadapi Zian yang melompat kembali setelah menghabisi binatang sihir. Sukacita segera melintas di wajahnya. Dia hampir lupa bahwa Zian tampaknya memiliki kekebalan alami terhadap segel energi ini. Saat itu dia mampu menembus segel energi padat di dalam akademi dalam tanpa menimbulkan halangan apapun padanya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Zian segera menjadi waspada pada Xiaoyan. Dia mendengus setelah dia melihat senyum Xiaoyan saat dia kembali. Keluarkan semua barang di rak ini dan aku akan mengembalikan semua bahan obat yang telah kamu simpan bersamaku. Selain itu, saya akan membantumu memperbaiki semuanya menjadi rasa yang paling Anda sukai, ucap Xiaoyan sambil tertawa pelan. Mata permata Zian segera menjadi cerah saat mendengar ini. Namun dia bersikap tenang dan berjalan di depan rak buku. Dia melihat sekilas ke penghalang cahaya di luar rak buku dan segera berkata, "Kamu harus menepati janji." Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Melihat ini, Zian akhirnya membalikkan tubuhnya dan mengulurkan tangan kecilnya ke dalam penghalang cahaya. Setelah itu dia mencapai rak buku tanpa halangan di depan wajah kaget kelompok itu. Dia mulai mengeluarkan 4 kotak kayu satu persatu. Kemampuan gadis kecil ini benar-benar membuat orang kagum. Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang besar, tetapi dia juga memiliki kemampuan khusus untuk merasakan bahan obat yang langka. Sekarang dia bahkan memiliki kekebalan terhadap penghalang energi ini. Suqian tanpa sadar menggelengkan kepalanya, menyaksikan Zian melepas 4 kotak kayu tanpa banyak usaha. Nada suaranya dipenuhi dengan keheranan. 2 gulungan berwarna perak ditempatkan di dalam kotak pertama. Materi gulungan ini cukup aneh, tampak seperti kristal aneh. Permukaan mereka bahkan memiliki sedikit kilat yang berkeliaran seperti ular perak. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat melihat gulungan yang tampak luar biasa itu. Rushing Lightning Mirror. Kelas D tingkat menengah.
metode Qi Afinitas Petir. Kejutan di mata Xiaoyan semakin padat saat melihat pengantar tertulis di gulungan itu. Metode Qi Afinitas Petir cukup langka, yang kelas tinggi bahkan lebih sulit ditemukan. Tak disangka mereka akan menemukannya di sini. Kakak kedua, ini adalah sesuatu yang baik. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Xiaoli. Setelah itu Xiaoyan kemudian melemparkan gulungan itu kepada Xiaoli. Xiaoli buru-buru membuka gulungan itu setelah menerimanya. Keterkejutan segera muncul di matanya saat dia dengan bersemangat berkata, "Ini sebenarnya adalah metode Qi Afinitas Petir kelas di tingkat menengah. Hahaha, sepertinya aku tidak datang dengan sia-sia kali ini." Setelah berkerumun di sekitar wilayah sudut hitam untuk waktu yang lama, dia secara alami mengerti keributan seperti apa yang akan dibuat oleh metode Qi dari kelas D jika dilelang. Tentu saja, dia secara alami tidak cukup bodoh untuk membawa Rushing Lightning Mirror ini ke pelelangan. Dia memiliki afinitas petir. Jika dia memiliki Rushing Lightning Mirror ini, kemungkinan besar dia akan ada peluang maju ke kelas Do Huang dalam waktu yang sangat singkat. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat Xiaoli yang begitu bersemangat. Dia mengeluarkan gulungan berwarna perak lainnya di dalam kotak kayu. Dia tertawa pelan. Metode Shocking Diamond Lightning. Keterampilan Do kelas D tingkat menengah. Ini adalah Do skill yang membentuk satu set dengan Rushing Lightning Mirror. Hahaha, sepertinya akuisisi saudara kedua hari ini akan menjadi luar biasa. Xiaoyan melemparkan gulungan lain ini ke Xiaoli sambil berbicara. Sepertinya hantu iblis tanah tua ini juga tidak mau membawa metode Qi seperti itu ke pelelangan. Oleh karena itu dia akhirnya menyimpannya di sini. Suqian melirik Xiaoli yang tertawa dan tersenyum saat dia berbicara. Xiaoyan mengangguk. Dia sekali lagi membuka kotak kayu dan gulungan merah cerah yang familiar muncul di matanya. Keterampilan menciptakan api. Xiaoyan langsung terkejut saat melihat gulungan ini dan akhirnya mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Ekspresi tak berdaya segera muncul di wajahnya. Dia sudah mendapatkan keterampilan ini dari Fang Yan dan dua sesepuh lainnya. Namun dia belum mempraktikkannya bahkan sekarang. Dia tidak mengharapkan yang lain untuk muncul saat ini. Xiaoyan mengambil gulungan itu dan perlahan mendorongnya terbuka. Xiaoyan merasa sepertinya benda ini tidak banyak gunanya padanya. Tepat ketika Xiaoyan berencana menyimpan gulungan itu secara acak, tangannya yang perlahan membuka gulungan itu tiba-tiba berhenti. Tatapannya segera berhenti pada kata yang sangat merah cerah yang tertulis di balik tiga kata besar itu. Asli. Keterampilan penciptaan api asli. Xiaoyan langsung tercengang saat melihat kata asli ini. Dia segera melihat dan mungkinkah keterampilan penciptaan api yang dia peroleh dari Fang Yan dan dua sesepuh lainnya palsu? Sementara dia mengerutkan kening dengan seksama. Xiaoyan dengan cepat membuka gulungan itu dan dengan hati-hati membaca kata-kata di atasnya. Keterampilan menciptakan api ini adalah sesuatu yang orang tua saya telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meningkatkannya. Di masa lalu, keterampilan menciptakan api ini mungkin kuat, tapi dibutuhkan setidaknya 3 orang untuk mempraktikkannya untuk menggabungkan dan membentuk semacam api surgawi palsu. Selain itu, setiap kali digabungkan, seseorang akan membayar harga yang mahal. Namun, keterampilan ini satu level lebih tinggi. Berlatih sendiri juga akan memungkinkan seseorang untuk berhasil membentuk api surgawi palsu. Apalagi kekuatannya jauh melebihi yang sebelumnya. Serangan balasannya juga jauh lebih lemah. Meskipun metode pelatihannya bahkan lebih rumit, itu dapat dianggap sebagai kekurangan yang dapat diabaikan jika dibandingkan dengan apa yang dapat diperoleh seseorang. Xiaoyan tanpa sadar terpengaruh saat tatapannya perlahan melihat teks itu. Alasan mengapa dia tidak mempraktikkan keterampilan penciptaan api ini adalah karena serangan balik hebat yang datang dari api surgawi yang digabungkan. Serangan balasan semacam ini adalah sesuatu yang sulit dia terima. Namun tidak terduga bahwa hantu iblis tanah tua benar-benar dapat meningkatkannya menjadi kesempurnaan seperti itu. Jika seseorang membicarakannya, dia benar-benar memiliki kemampuan yang hebat. Setelah saya berhasil menguasai keterampilan penciptaan api ini, apakah saya dapat membentuk semacam api surgawi palsu sendiri di masa depan? Jika itu masalahnya, teratai api pemusnahan tidak lagi hanya satu. Ini akan sangat membantu saya dalam usaha ke dataran tengah. Hantu iblis tanah tua ini benar-benar membantuku.
Sukacita samar melintas di wajah Xiaoyan ketika dia memikirkan hal ini. Perjalanan hari ini memang tidak sia-sia. Suqian dan yang lainnya tersenyum saat melihat kegembiraan di wajah Xiaoyan. Setelah itu, pandangan mereka tertuju pada dua kotak kayu kuno yang tersisa. Xiaoyan juga tertawa saat dia melihat tatapan mereka. Setelah itu, dia membuka dua kotak kayu itu bersama-sama. Kotak kayu itu dibuka dan menampakkan dua barang di dalamnya. Salah satunya adalah manik bundar berwarna merah menyala sebesar kepalan tangan, sementara yang lainnya adalah gulungan bambu yang tampak biasa berwarna coklat keabu-abuan. Tatapan kelompok Xiaoyan pertama kali terkumpul pada manik-manik merah menyala itu. Mereka bisa merasakan bahwa itu berisi energi afinitas api yang liar dan keras. Ini adalah inti monster? Mata Xiaoyan dengan tegas tertuju pada manik merah menyala saat dia berbicara dengan agak tidak pasti. Ini adalah pertama kalinya dia melihat inti monster peringkat tinggi. Ya, ini memang inti monster, namun peringkatnya cukup tinggi. Selain itu kemungkinan besar, ini milik binatang sihir peringkat tinggi yang sudah bisa mengubah tubuhnya. Jika tidak, itu tidak mungkin memiliki warna dan energi seperti itu, ucap Suqian. Suqian membelai jenggotnya, kejutan melintas di matanya saat dia berkata, "Menurut tebakanku, binatang sihir ini harusnya adalah inti monster dengan afinitas api peringkat 7. Tidak terduga bahwa hantu iblis tanah tua bahkan memiliki barang seperti ini. Peringkat 7 binatang sihir itu setara dengan kelas Douzong. Inti monster yang terbentuk di dalam tubuh binatang ajaib dengan peringkat seperti itu sangatlah berharga. Selain itu kecerdasan binatang sihir di peringkat ini tidak kalah dengan manusia. Jika itu benar-benar dipaksa menemui jalan buntu, itu akan dapat menghancurkan inti monsternya sendiri dan tidak akan membiarkan musuh-musuhnya mendapatkan apapun. Oleh karena itu, jarang ada orang yang bisa mendapatkan inti monster dengan peringkat seperti itu." Xiaoyan mengangguk, matanya yang terkejut berhenti sejenak pada manik-manik merah menyala. Setelah itu, dia beralih ke gulungan bambu yang sangat biasa. Gulungan bambu berwarna coklat keabu-abuan. Materinya juga tampak sangat biasa. Namun Xiaoyan tahu bahwa sesuatu yang disimpan di sini oleh hantu iblis tanah tua tidak akan biasa. Xiaoyan perlahan menarik gulungan bambu itu terbuka setelah dengan lembut membelah garis kecil di atasnya. Setelah itu, beberapa kata darah yang berisi kekerasan kejam muncul di depan tatapan matanya. Itu menyebabkan jantungnya melompat tiba-tiba. Wayang langit? Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.